baik. Nampaknya ada yang sedang berbunga-bunga. Belakangan beredar isu jika Amanda Manopo dan Miska Chandrawinata tengah dekat. Benar saja, kebersamaan mereka sepertinya makin intens. Kediaman Baim Paula sepertinya tengah mendapat teror dari hewan melata. Tiba-tiba di rumahnya terdapat puluhan ular yang masuk ke rumahnya. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Langsung kita tanyakan ke Dokter Cesar. Dok, apa saja nih gejalanya kalau memang sudah terjadi lambung bocor ini, Dok? Apalagi pada saat taking history atau mengambil wawancara pada pasien, ada riwayat penggunaan analgetik yang tidak bijaksana, kemudian dia mungkin jamu-jamuan, pola hidup yang kurang sehat, misalnya alkoholik atau merokok, maka itu diagnosisnya semakin mengarah kepada bocornya lambung. Gitu. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan bersama Intel Polres Gresik serta Satpol PP melakukan operasi di sejumlah toko minimarket modern di area kota Gresik. FR segmen Aloha Gedangan sepanjang 1,6 km diharapkan bisa terselesaikan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh para pengendara sehingga kemacetan bisa terurai. Telah memasuki masa tambahan waktu pengerjaan setelah batas pengerjaan kontrak pada akhir Desember 2021 lalu. Setelah meresmikan Komando Armada Republik Indonesia, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memastikan akan memperkuat seluruh komando armada di Indonesia. Diduga terkena angin kencang, sebuah pohon setinggi 10 meter tumbang dan menimpa 2 buah mobil yang sedang melintas di Tanggerang Selatan, Banten. Akibatnya, mobil mengalami kerusakan parah dan menyebabkan pengemudi menderita luka.
Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Headline bersama dengan saya Aulia Mawardika. Dan seperti biasa dalam program Headline setiap harinya kita akan membahas isu-isu yang menarik. Dan pembahasan untuk malam hari ini adalah minyak goreng langka dan kita harus cari kemana. Ini sepertinya menjadi PR bersama begitu ya. Karena saya sendiri pun juga mengalami ketika datang ke toko modern untuk membeli minyak goreng saja susah sekali dan pasti stoknya kosong. Sebelum saya perkenalkan siapa para narasumber yang akan menemani saya di malam hari ini, saya hadirkan satu informasi terlebih dahulu untuk Anda semua. Masih tingginya harga minyak goreng di pasaran dipastikan Dirjen Perdagangan Kemendak Republik Indonesia akibat belum lancarnya proses distribusi ke masyarakat. Sehingga Kemendak akan terus memasok minyak goreng di 26 pasar utama dan pantauan dari Kemendak yang ada di Indonesia serta akan memotong rantai distribusi minyak yang terhambat. Dalam negeri, Oke Nurwan memastikan akan terus menggelar operasi minyak goreng curah murah bagi pedagang pasar untuk menekan harga, termasuk yang tengah dilakukan di Pasar Wonokromo, Surabaya kali ini, serta di 26 pasar utama yang menjadi pantauan Kemendak dengan harga dan pasokan yang telah disesuaikan. Menurutnya, tingginya harga minyak goreng di pasaran merupakan ulah nakal para distributor. Pasalnya saat ini harusnya harga minyak goreng sudah normal, namun masih banyak ditemukan kelangkaan lantaran terjadi masalah distribusi. Bahkan dirinya juga tidak segan akan memotong rantai distribusi minyak goreng secara langsung jika ditemukan proses distribusi yang terhambat. Mengambil ekonominya secara sepihak. Misalnya tidak berbagi dengan para pedagang, diperkecil pedagang, saya pedagang menaikkan lagi. Itu yang kita tidak mau. Saya dengan skema yang diatur pemerintah saat ini memastikan pedagang dapat Rp1.000 per liter. Mereka hanya jual 1 jerigen 25 liter sehari. Kenapa harus dipencet-pencet juga? Ya kan? Sementara pelaku distribusi yang berbicaranya 1.000 ton, 1 juta liter, mau ngambil besar. Enggak lah, ini sharing the pain, sharing the gain. Artinya lancarkan distribusinya dan pelaku pengecer itu dapat margin yang cukup untuk kesehari-harian mereka. Ya kan? Oke Nurwan juga menambahkan jika pihaknya mempersilahkan aparat dalam menindak tegas pelaku penimbun minyak goreng lantaran tingginya harga minyak goreng akan berdampak pada kenaikan sejumlah kebutuhan lain. Saya tidak sendiri di studio pada malam hari ini, pemirsa. Sudah hadir bersama dengan saya Bapak Abraham Ibnu, praktisi retail Indonesia. Selamat malam Pak Abraham. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Abraham sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Dan juga turut hadir melalui sambungan virtual. Bisa Anda lihat saat ini ada di layar kaca. Beliau adalah Pak Gopera Pangabean, Direktur Investigasi, dan juga Pak Taufan Mahdi, Juru Bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Selamat malam Pak Taufan, selamat malam Pak Gopera. Selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam Aulia. Terima kasih Mas banyak. Abraham, Pak Gopera, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Gopera, Pak Taufan juga sudah berkenan hadir walaupun melalui sambungan virtual. Hari ini pembahasannya sangat santai sekali begitu ya, karena kita berbicara soal minyak goreng yang terus-menerus dibahas. Saya terlebih dahulu menuju ke Pak Abraham. Pak Abraham selaku pengusaha retail begitu ya, praktisi retail juga di Indonesia. Karena langkanya kan ada di retail-retail nih Pak. Sebenarnya penyebabnya kenapa? Ya, industri apapun juga itu selalu ada dari hulu ke hilir. Ada bisnis proses dari hulu ke hilir. Nah, kalau saya hanya melihat dari proses dari tengah sampai ke hilirnya. Yaitu dari tengah, dari pabrikan ke jalur distributor, kemudian ke agen, bisa dari agen langsung ke masyarakat, atau agen lewat dipotong jalurnya oleh pasar retail modern baru ke masyarakat, atau dari agen ke pasar tradisional dulu baru ke masyarakat. Nah, kalau saya lihat itu memang terjadi kurangnya distribusi dari pabrikan. Nah, pabrikan ke perkebunan ke belakang yang nanti mungkin Pak Taufan akan jelaskan. Nah, ini ada masalah tersendiri juga kan sebetulnya.
terkait dengan DMO, dengan tingginya harga di luar negeri dan lain-lain. Tetapi saya melihat bahwa pabrikan kepada jaringan suplainya ini berkurang jauh. Ini yang akhirnya sebagai industri yang ada di hilir itu selalu tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dapat pasokan. Mungkin itu. Oke, pada akhirnya kurangnya industri dari hulu ke hilir. Artinya selama ini stok yang diterima sebenarnya angkanya cukup besar begitu. Ketika kelangkaan ini terjadi, berkurang stok yang harusnya diterima oleh para pengusaha retail. Iya. Bahkan kan kalau dari BPS kita lihat ya, data itu kebutuhan untuk Jawa Timur itu cuma sekitar 58 ton per tahun. Tapi produksi dari Jawa Timur karena ada industri minyak juga di Jawa Timur itu lumayan sekitar 60.000 ton. Nah, artinya ada surplus 2.000 ton. Yeah. Nah, itu dalam keadaan normal. Nah, ini kan otomatis pada saat terjadinya kenaikan harga dan lain-lain, ini kan masalahnya dari pabrikan yang menghasilkan minyak ini mau terima nggak dengan konsep yang diberikan oleh pemerintah dengan kebijakan misalnya biasa menjual 20.000 per liter, 21.000 per liter, kemudian turun menjadi harga jualnya di level pengecer itu 13.000 dengan harga jual umum ketentuannya 14.000, walaupun itu direvisi kembali menjadi minyak curah 11,5, minyak sederhana 13,5 dan minyak premium 14.000. Nah, masalahnya kalau menurut saya, apakah pabrikan dan distributor ini legowo menerima kebijakan itu? Betul. Ini kan ada dua hal yang menyebabkan tidak terjadinya seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Kenapa? Marginnya terlalu rendah yang diambil oleh pabrikan atau distributor. Nah, yang kedua, sistemnya sendiri belum jelas mau bagaimana refaksinya sistem. Kan kalau jaringan retail modern ke pabrikan itu sudah bagus. Ada sistem yang integrated namanya EDI, Electronic Data Interchange. Sehingga pasokannya sangat jelas, bisa ditelusurin, bisa di-tracking. Ini berbeda dengan pasar tradisional. Berbeda dengan pasar tradisional. Pasar tradisional itu putus-putus semuanya. Sehingga mekanisme kalau mau dilakukan tracing agak sulit. Mereka ngambil di mana, harganya bermacam-macam. Begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Gopera sebentar. Pak Gopera, terkait dengan hal-hal semacam ini ada temuan-temuan khusus dari KPPU, Pak, terkait dengan kelangkaan minyak. Dari hasil penelitian yang kita lakukan, kita coba mengumpulkan informasi ini dari semua ya. Kita ada produsen, dari produsen minyak goreng sudah kita minta keterangannya ya, hari ini juga ke beberapa retail ya Bu ya. Nah, tapi dari yang kita lihat adalah kita memang akan mendalami ini dari beberapa tahun sebelum, misalnya dari 2020 ke 2021 sampai ke 2022 untuk melihat perilaku dari pelaku usaha yang bermain di minyak goreng ya. Karena dari awalnya kenapa ini juga kita tindak lanjutin ke penelitian perkara inisiatif adalah ada beberapa yang kita data yang kita milikin. Artinya ada beberapa harga CPO itu di beberapa periode dia turun, tapi harga minyak goreng cenderung tidak merespon. Baik itu harga CPO yang dilakukan lewat tender, menjadi referensi tender di KPBN, maupun dari harga acuan dari pasar di Rotterdam maupun Malaysia yang digunakan sebagai referensi. Kita tahu bahwa harga minyak goreng ini sangat terpengaruh ya dari harga CPO karena 70%, 67-70% biaya komposisi produksi dari minyak goreng itu adalah dari CPO. Nah, sebagai bahan perbandingan misalnya di Januari harga CPO itu di pasar lelang KPBN itu 9.727. Rata-ratanya harga minyak goreng ke 14.500. Mei 2021 sudah 11.500 CPO-nya. Harga minyak goreng naik ke 15.000 sampai ke Desember sudah 13.000, November 14.600 sampai akhirnya minyak goreng itu lari ke 14 sampai ke 20.000 di pasar Bu. Nah, jadi ini yang kita lihat, tapi
nanti tadi sebagaimana yang indikasi awal salah satu yang kita lihat adalah ada beberapa titik di mana pergerakan harga yang ada penurunan di harga bahan baku itu tidak direspon oleh harga minyak goreng di pasar. Nanti kita lihat di mana titik terjadinya harga, karena kita lihat masih harga di tingkat retail ya, di pasar. Yang kedua yang kalau kita lihat memang beberapa kebijakan pemerintah yang 3 kali kalau nggak salah diterbitkan ya Permendak 01 tahun 2022 yang mengatur terkait dengan penyediaan minyak goreng kemasan sederhana dengan mekanisme pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit ya. Nah, di situ memang didorong dan ditetapkan harga selisih dari harga keekonomian dengan harga eceran ya tertinggi yang 14.000. Tapi ini berjalan, itu diterbitkan tanggal 9 kalau nggak salah tanggal 11 itu tidak berjalan efektif karena ya diproduksi sangat sedikit itu program itu yang akhirnya yang sampai ke pasar sedikit sehingga tidak berjalan efektif. Berikutnya dikeluarkan lagi oleh pemerintah melalui Permendak 03 tahun 2022 karena memang kalau kita lihat ya dari data yang kita miliki sebelumnya gitu ya bahwa kemasan sederhana ini cuma 4% dari total gudang minyak goreng. 22% itu adalah kemasan premium dan hampir 74% itu minyak curah. Jadi pada saat ada peralihan memang pemerintah akan mengubah minyak goreng dari kemasan dari curah itu menuju ke kemasan sederhana. Itu tidak efektif, diubah lagi diterbitkan lagi Permendak 03 tahun 2022. Nah, ini juga sama, akhirnya tidak ada untuk semua kemasan. Nah, itu ditetapkan harga 14.000 dan sama bahwa apabila terjadi selisih antara harga keekonomian dengan harga eceran tertinggi akan diganti pembiayaan selisihnya itu dengan dari dana yang dikeluarkan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Namun dari proses tadi dijelaskan oleh narasumber bahwa proses mekanisme pengembaliannya itu agak cukup sulit juga bisa jadi proses dari verifikasinya karena tadi yang kita tahu kalau untuk di retail modern mungkin lebih gampang, yang kedua untuk di retail tradisional mungkin lebih panjang dan bisa jadi administrasinya sulit untuk akhirnya pemerintah menerbitkan peraturan tanggal 26 Januari 2022 itu Permendak 06 tahun 2022. Nah, di situ diatur langsung harga eceran untuk 3 produk, minyak goreng curah 11.500, minyak goreng kemasan sederhana 13.500, minyak goreng kemasan premium 14.000. Nah, tapi di sini tidak ada lagi penggantian selisih harga keekonomian yang terjadi antara misalnya berdasarkan nilai harga acuan yang lalu ya harga pembelian CPO yang tergantung dengan harga lelang maupun harga di pasar global gitu. Nah, di sini tidak diganti oleh tidak ada penggantian termasuk sisa atau stok yang ada untuk kemasan kalau terjual sampai 31 Januari masuk ke tanggal 1 itu diganti juga sama Badan Pengelola dari Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit yang ada sisanya sampai 31 Januari 2022. Ini yang kita lihat pada saat proses seperti ini dan di peraturan Permendak itu diwajibkan terhadap bagi pelaku usaha pemasok ya sampai di jaringan distribusinya itu wajib menerima minyak goreng atau mengganti minyak goreng dengan harga beli pada saat dilakukan pembelian sebelumnya di periode Januari. Nah, ini kayaknya prosesnya bisa jadi agak sulit karena kita tahu nanti itu akan terus sampai berjalan ke atas dan akhirnya akan tertimpa kepada produsen minyak goreng. Di samping minyak goreng produsen minyak goreng juga mempunyai stok CPO maupun minyak goreng kemasan yang masih pakai harga CPO lama sebelum diterbitkan Permendak 06 dan kita lihat
apakah proses ini yang menghambat gitu ya sehingga produksi itu tidak lancar ke pasar? Karena kalau kita lihat dari sisi ketersediaan ya dari produksi CPO walaupun menurun, tapi secara untuk kebutuhan untuk minyak goreng maupun untuk ekspor kalau kita lihat ya cukup gitu ya produksinya gitu Bu. Jadi kalau kita lihat yang ini yang berikutnya lagi setelah sekarang dan itu diikutkan pemerintah juga bikin 14.000 dengan kebijakan DMO dan DPO. Artinya ada minyak goreng yang CPO itu dengan harga 93 dan 10.3 yang diharapkan kalau diproduksi bisa menjadi harga mencapai 14.300. Persoalannya sekarang Bu. Pak Gopera sebentar Pak Gopera, saya mohon izin saya jeda sebentar Pak, waktunya closing segmen nanti dilanjutkan setelah segmen berikutnya. Sebentar Pak Gopera, pemirsa kita akan jeda sesaat, kami akan kembali usai jeda sesaat lagi untuk Anda. Langsung kita tanyakan ke Dokter Cesar. Dok, apa saja nih gejalanya kalau memang sudah terjadi lambung bocor ini, Dok? Apalagi pada saat taking history atau mengambil wawancara pada pasien, ada riwayat penggunaan analgetik yang tidak bijaksana, kemudian dia mungkin jamu-jamuan, pola hidup yang kurang sehat, misalnya alkoholik atau merokok, maka itu diagnosisnya semakin mengarah kepada bocornya lambung. Gitu. Dubai Miracle Garden dibangun pada 2013 lalu di sepetak tanah tandus di tengah padang pasir kosong. Kini bunga berwarna-warni menghiasi tiap sudut taman cantik tersebut. Arab Saudi dan Thailand akhirnya menemui titik terang. Pemulihan hubungan diplomatik secara penuh ini ditandai dengan kunjungan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha ke ibu kota Arab Saudi Riyadh pada 25 Januari yang lalu. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan bersama Intel Polres Gresik serta Satpol PP melakukan operasi di sejumlah toko minimarket modern di area kota Gresik. FR segmen Aloha Gedangan sepanjang 1,6 km diharapkan bisa terselesaikan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh para pengendara sehingga kemacetan bisa terurai. Telah memasuki masa tambahan waktu pengerjaan setelah batas pengerjaan kontrak pada akhir Desember 2021 lalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita masih berdiskusi dalam program Headline terkait dengan minyak goreng langka dan kita harus cari kemana. Masih hadir bersama dengan saya di sini juga Pak Abraham Ibnu, praktisi retail Indonesia, dan juga melalui sambungan virtual. Di situ ada Pak Gopera dari Direktur Investigasi dan juga Pak Tovan Mahdi, juru bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Saya ke Pak Tovan terlebih dahulu. Pak Tovan, saat ini kalau bisa digambarkan secara singkat begitu ya, kondisi kelapa sawit di Indonesia atau kondisi pertanian sawit saat ini seperti apa? Ya, terima kasih Aulia. Jadi teman-teman pemirsa Jawa Post TV perlu kembali saya sampaikan bahwa tadi sebetulnya isu minyak goreng ini persoalannya sangat sederhana. Cuman sekarang menjadi lari kemana-mana dan memang harus kita akui di pasar kondisinya kita masih sangat sulit menemukan. Kalau saya dari GAPDI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia adalah asosiasi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Jadi kalau Mas Abraham Ibnu tadi itu di hilir, yang paling ujung di bawah, sekarang saya ini yang paling ujung di atas. Jadi kita di hulunya, kita yang memproduksi, yang mengolahkan dan buat segar sawit menjadi CPO. CPO inilah yang kemudian kita distribusikan salah satunya ke teman-teman yang mengolah, yang memiliki pabrik minyak goreng. Nah dari minyak goreng itu kemudian didistribusikan. Nah sekarang
kenapa kok minyak goreng ini masih sulit kita temukan. Kalau dalam beberapa kesempatan yang saya pernah sampaikan juga di Jawa Post TV, sebenarnya concern atau perhatian terutama dari pemerintah saat ini adalah menjaga bagaimana alur distribusi dari pabrik minyak goreng sampai ke konsumen, sampai ke retail paling akhir. Karena isunya di situ, bukan di hulu lagi. Karena kalau dari sisi pasokan minyak sawit mentah ke dalam negeri itu sudah sangat cukup. Saya beberapa kali pernah menyampaikan bahwa dari total sekitar 47 juta ton minyak sawit Indonesia, 70% memang terserap di pasar ekspor, tetapi 30% yang terserap di pasar domestik itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi tiga kebutuhan bahan baku yang diolah dari minyak sawit mentah, yaitu satu untuk kebutuhan pangan, di situ ada minyak goreng juga di salah satunya, kemudian yang kedua untuk oleochemical, dan yang ketiga kita mendukung program pemerintah yaitu mandatory biodiesel yang sekarang baurannya B30. Nah, dari 30% dari total 47 juta ton yang diproduksi oleh industri minyak sawit nasional ini, itu sudah cukup untuk memenuhi ketiga hal tadi, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan pangan, termasuk untuk bahan baku pengolahan minyak goreng. Nah, ketika kemarin harga minyak goreng sampai menembus di atas level 21.000 ya kan per liter untuk kemasan premium, memang itu faktor utamanya, dan faktor yang paling mempengaruhi kenaikan harga itu adalah kenaikan harga minyak sawit mentah di pasar internasional yang kita tahu sekarang masih bertengger di level Rp15.000 per kilogram, atau kalau dalam US dollar itu kisarannya masih di sekitar 1.300 US dollar per ton. Nah, harga minyak sawit mentah yang tinggi di pasar internasional inilah yang kemudian menjadi perhatian pemerintah, bagaimana kita sebagai produsen minyak sawit mentah bisa membuat strategi yang agak berbeda dengan terakhir kemarin kebijakan yang pamungkas, ya saya sebut sebagai kebijakan pamungkas yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan yang disebut dengan DMO dan DPO tadi dijelaskan oleh Pak Panggabean. Jadi ada kewajiban pemenuhan kebutuhan di pasar domestik sebesar 20% dari total ekspor bagi teman-teman yang memproduksi minyak goreng. Kemudian untuk mendukung program domestic market obligation tadi, pemerintah juga menetapkan harga acuan untuk pasar domestik yaitu 9.300 untuk CPO dan 10.300 rupiah per kilogram untuk oleh. Nah, tetapi ketika DMO dan DPO itu diberlakukan, sekarang mungkin hampir 2 minggu ya Pak diberlakukan, ini kita masih belum melihat persoalan kelangkaan minyak goreng ini teratasi. Betul. Nah, inilah yang kemudian menjadi concern bersama, karena kalau saya dari sisi hulu pasokannya tidak ada persoalan sama sekali Pak Abraham dari kami. Dari produsen minyak goreng ke retail. Nah, apakah di situ ada persoalan? Nah, ini yang mestinya juga juga menjadi perhatian juga dari pemerintah. Harus benar-benar dipastikan apakah pemenuhan kebutuhan 20% untuk pasar domestik itu sudah dilakukan oleh teman-teman produsen minyak goreng. Nah, setelah itu memang sudah terpenuhi 20%, baru dipastikan jalur distribusinya. Nah, jalur distribusi ini seperti apa ya? Tentu kita tidak bisa mentolerir dalam situasi yang seperti sekarang ketika harga minyak goreng walaupun harga eceran tertingginya sudah ditetapkan 14.000 untuk kemasan premium dan 13.500 untuk kemasan sederhana, tetapi kalau barangnya tidak ada, ya ini pasti akan sangat sulit. Jangankan Aulia, saya sendiri aja kesulitan ini mencari minyak goreng walaupun saya berada di sektor kelapa sawit itu pun kesulitan. Jadi kita pun bertanya-tanya. Nah, kalau kemarin sebetulnya ketika pemerintah menetapkan kebijakan satu harga ya 14.000 untuk kemasan premium dan kemasan sederhana, ini kami melihat bahwa ini sudah seperti sharing the pain yang paling equal lah, yang paling fair begitu, karena kita menanggung beban, karena sebetulnya kan untuk memproduksi kemasan premium yang harganya 14.000 ditetapkan 14.000 rupiah per liter, kalau kita hitung dengan biaya produksinya itu nggak nyucuk, kalau orang Surabaya bilang itu nggak nyucuk Mas Abraham, karena dengan harga CPO seperti sekarang, kemudian kita walaupun kita mendapat subsidi waktu itu 3.000 rupiah per liter dari dana BPDPKS. Dana BPDPKS ini adalah dana yang dikelola oleh BLU di bawah Kementerian Keuangan yang diperoleh dari pungutan sawit. Jadi kalau kita di sektor kelapa sawit itu kita kena 2 potongan. Ini Mas Abraham sama Pak Panggabean. 1, kita harus bayar pajak ekspor. Kalau pajak ekspor itu masuknya ke APBN. Yang kedua, kita kena pungutan ekspor yang sekarang itu tarifnya sudah berada di tarif maksimal yaitu US dollar 175 per ton untuk CPO. Jadi total sebetulnya kita ketika harga minyak sawit di pasar internasional itu 1.300 yang benar-benar
kita terima sebagai pelaku usaha, sebagai eksportir minyak sawit begitu, itu mungkin ya sekitar 900 sampai 1.000 US dollar per ton, karena total potongannya itu sekitar 300, hampir 300 lebih, 350 US dollar per ton. Baik, nah ini yang menjadi jalur distribusi inilah yang seharusnya menjadi perhatian kita semua, karena dari sisi hulu tidak ada persoalan. Dan pemenuhan domestiknya, kalau saya melihat laporan dari Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, itu sebetulnya sudah terpenuhi secara angka. Artinya teman-teman yang mau ekspor itu sudah melakukan kewajiban melaporkan pemenuhan domestik 20%. Jadi tidak ada isu di situ. Baik Pak Tovan, artinya ini menguntungkan petani sawit ya Pak, karena minyak dunia juga tengah naik saat ini. Nah, sebetulnya terus terang aja yang gembira ya, dengan kebijakan DMO dan DBO itu adalah Malaysia sebetulnya sebagai produsen, negara-negara produsen minyak sawit di luar Indonesia, karena harga minyak sawit di pasar internasional ini terus naik ini Pak. Jadi sekarang ini naik tambah tinggi, bukan karena apa-apa, karena pasar berspekulasi bahwa pasokan minyak sawit mentah dari Indonesia itu berkurang karena ada kebijakan pemenuhan di pasar domestik. Nah ini kan menjadi situasinya akan semakin sulit begitu. Jadi sekarang kita sudah melaksanakan, teman-teman di pelaku usaha ini sudah melaksanakan kewajiban untuk pemenuhan pasar domestik 20% dengan harga penetapan 20%. Saya beberapa kali sampaikan juga bagi teman-teman yang memiliki usaha sektor kelapa sawit yang terintegrasi antara hulunya, kebunnya, terus kemudian dia punya pabrik pengolahan minyak sawit mentahnya dan juga punya hilirnya, misalkan punya pabrik minyak goreng, itu tidak ada persoalan dalam mencari bahan baku untuk memproduksi minyak goreng dalam rangka pemenuhan kebutuhan domestik. Tetapi bagi teman-teman pelaku usaha yang hanya memproduksi minyak goreng, tetapi mereka tidak punya pabrik kelapa sawit sendiri dan tidak punya kebun sendiri, pasti mereka menghadapi tantangan di mana mencari harga bahan baku untuk memproduksi minyak goreng yang dijual maksimal 14.000 per liter, itu dapat bahan baku yang CPO-nya itu 9.300 atau 10.300. Yeah. Karena teman-teman yang ketika mereka kemudian mau beli dari teman-teman produsen minyak sawit mentah atau produsen oling di tempat lain, mereka pasti akan sulit mendapatkan harga di harga penetapan itu. Jadi saya pikir ada tantangan-tantangan di situ. Kalau mekanisme tadi sebelum keluarnya kebijakan DBO setelah kebijakan satu harga, itu kan sudah jelas diatur oleh pemerintah bahwa untuk produk-produk yang didistribusikan sebelum keluarnya kebijakan DMO DBO itu kan masih dapat subsidi yang Rp3.000 per liter. Betul. Nah, tetapi kita kembali ke esensi dari persoalan ini adalah bahwa kenaikan harga minyak sawit mentah ini kenaikan harga minyak goreng ini semata-mata karena memang kenaikan harga minyak sawit mentah di pasar internasional. Nah, kenaikan harga minyak sawit mentah di pasar internasional ini kan tidak memberikan dampak buruk sepenuhnya, tapi justru lebih banyak manfaatnya, lebih banyak kebaikan-kebaikannya. Karena apa? Karena petani sawit yang itu menguasai sekitar 41% lahan perkebunan sawit di Indonesia yang luasnya 16,3 juta hektar itu mendapatkan berkah dengan harga minyak sawit. Kalau harga TBS-nya sekarang itu kalau dijual di pabrik kelapa sawit itu masih di atas Rp3.000 per kilogram. Jadi ini karena itu petani-petani sawit di sentra-sentra perkebunan sawit di Indonesia seperti di Riau, di Sumatera Utara, di Jambi dan lain sebagainya, itu dengan kondisi pandemik COVID yang terjadi di Indonesia sejak 2020, mereka itu praktis secara ekonomi tidak merasakan dampak yang signifikan karena kenaikan harga minyak sawit. Nah, tadi yang menjadi concern kami adalah jangan sampai upaya pemerintah terus kemudian untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng yang sebetulnya kebutuhan minyak sawit mentah untuk pemenuhan kebutuhan minyak goreng di pasar domestik itu sekitar 5 juta ton lah, 5 sampai 6 juta ton maksimal. Terus kemudian ini mengganggu kinerja ekspor kita secara nasional yang totalnya kalau dari 70% dari 47 juta hampir 34 juta ton ekspor minyak sawit kita. Dan kalau kita baca neraca perdagangan Indonesia, saya juga sering sampaikan ini, surplus neraca perdagangan yang dicapai oleh pemerintah Indonesia saat ini ditopang oleh ekspor non-migas, dan ekspor non-migas ini sebagian besar adalah ekspor minyak sawit, Pak. Baik, jadi Bang Abraham dan Pak Panggabean, nilai ekspor kita itu 35 miliar dolar, lebih 500 triliun. Baik. Nah ini jangan sampai jadi korban. Begitu. Pak Tovan, sebentar saya izin untuk jeda sebentar, Pak. Masih ada segmen-segmen berikutnya, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda.
of dreams. Hai Smart People, it's me Masayu Maya yang akan menemani weekend kalian dalam program Road Trip bareng Honda BRV, dan kita bakal kasih rekomendasi buat Smart People. So, jangan lupa nonton di hari Jumat pukul 19 WIB hanya di Jawa Post TV. Road Trip! Acara ini dipersembahkan oleh Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Headline. Masih ada Pak Abraham di sini, ada Pak Tovan dan juga Pak Gopera. Saya ke Pak Gopera sebentar. Pak Gopera, kalau tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Tovan, artinya apakah dari kawan-kawan KPPU sendiri juga melihat adanya temuan-temuan khusus begitu Pak terkait dengan, karena kalau kita melihat di pasaran awalnya ini kan harga minyak goreng ini sebenarnya kan berbeda Pak. Karena minyak goreng tidak bisa disamaratakan. Ada yang premium namun ada yang tidak. Ketika harga harus satu harga seperti ini pada akhirnya hanya satu merek yang mungkin terus-menerus keluar di pasaran. Dan bukan tidak mungkin merek-merek yang lain begitu pada akhirnya mereka berhenti melakukan produksi atau mungkin menahan stoknya. Karena ya ngapain harganya sebegitu murahnya dan tidak sesuai dengan bahasanya Pak Tovan tadi, nggak nyucuk mungkin begitu. Pak, silahkan dibuka dulu audionya karena masih di mute. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Tovan ya, peralihan setelah peraturan itu ada. Sekarang kan yang kita lihat tadi Pak Tovan sudah jelaskan bahwa produksi cukup, ya kan? Nah, CPO input cukup Bu. Nah, ini cukup artinya produksi normal apa tidak? Kan gitu akhirnya pertanyaannya. Kalau normal seharusnya kalau sistem distribusi kan dari dulu seperti itu bentuknya kan, harusnya bahwa baik ke retail modern maupun ke retail tradisional nggak ada yang masalah. Jaringan distribusi itu sudah seperti itu dari dulu gitu loh, sebelum kebijakan ini ada gitu. Nah, cuman tadi faktanya bahwa beberapa informasi yang kita lihat baik dari retail modern pun tadi Pak sudah jelaskan bahwa kebanyakan PO itu sekarang sudah nggak bisa dipenuhi lagi. Ya. Artinya kan ada berarti pasokannya sekarang ada masalah nggak? Masalahnya di mana? Apakah produksinya itu memang dikurangin? Misalnya tadi seperti sekarang juga kan nggak semua juga eksportir Bu, dari produsen dari produsen minyak goreng misalnya atau apapun yang terkait dengan industri sawit ini. Tadi Pak juga sudah jelaskan bahwa bagaimana contohnya bagi produsen minyak goreng yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit, apakah dia bisa mendapat CPO yang harga domestik tadi, yang domestic price? Kalau tidak dia dapat, bisa jadi pilihannya adalah apakah dia tidak produksi. Kalau dia produksi nggak bisa masuk harga, akhirnya dia bisa jadi berhenti atau berusaha untuk dengan mitra yang selama ini bisa mendapatkan harga sebagaimana domestic price yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dia bisa memproduksi seperti itu. Jadi kita lihat sekarang apakah ada terjadi misalnya yang para produsen eksportir yang memiliki domestic market obligation itu apakah digunakan sendiri untuk kebutuhannya sendiri, tapi ini kan sekedar hipotesis gitu ya, karena kalau cukup tadi sebenarnya pasokan inputnya harusnya nggak ada masalah diproduksi. Tapi faktanya sekarang kebanyakan semua yang kita dengar adalah dari beberapa informasi yang kita peroleh baik di retail modern maupun di pasar tradisional tidak mendapat pasokan sebagaimana PO yang mereka sampaikan. Malah sekarang kebalik lagi, malah nanya dulu ditanya dulu terlebih dahulu ada barang apa enggak baru keluar PO. Kalau dulu PO langsung disampaikan, itu yang kita dapat dari beberapa retail. Jadi kita akan lihat bagaimana
yang 20% ini domestic market obligation ini didistribusikan gitu. Jangan sampai, karena di sini kan sudah ditetapkan harganya 93, bisa jadi beberapa eksportir itu akan lebih menggunakan bahan bakunya untuk kebutuhannya. Nah, kebayang kalau contohnya ada produsen minyak goreng yang nggak bisa mendapatkan harga CPO maupun harga olin seharga yang ditetapkan oleh pemerintah, bisa jadi dia tidak produksi, walaupun secara total tadi 20% ini bisa mencukupin. Persoalannya apakah itu semua diproduksi semua untuk sesuai dengan kebutuhan normal kita gitu ya. Karena faktanya saat ini semua baik retail modern maupun presale tradisional tidak ada, sulit untuk mendapat pasokan sesuai dengan kebutuhan gitu. Apalagi ada beberapa walaupun sudah mulai berkurang ya panic buying. Jadi kita awasi, kita akan lihat perilaku dari beberapa eksportir yang memiliki DMO tadi yang 20%. Beberapa kejadian kan kita lihat juga ya Bu ya, bahwa ada yang katanya tidak pada peruntukan gitu. Karena di sini ada beberapa yang pendistribusiannya kalau tidak pada peruntukan bisa mendapat margin yang lebih tinggi. Dari berita kan kemarin ada salah satu yang contohnya kita lihat yang masuk di berita. Tidak peruntukan itu yang seperti apa maksudnya Pak? Kenapa Bu? Yang tadi kalau nggak salah di berita kan peruntukannya sebenarnya ke rumah tangga tapi larinya ke industri gitu loh, dengan harga tadi jadi harga 19.000 gitu. Nah, kalau seandainya hal seperti ini domestic market obligation ini dilakukan atau dialokasikan untuk itu, tapi nanti kita lihat dari apakah domestic price obligation itu juga atau domestic apa itu mengikat juga ke industri Bu. Jadi di sini kalau hal-hal seperti ini terjadi artinya pasokan kan bisa jadi berkurang ke yang untuk rumah tangga Bu. Dan ini bisa jadi salah satu faktor kenapa sampai saat ini sulit. Nanti kita akan lihat karena kita tahu tadi Pak Topan juga sudah jelaskan ada 4 kelompok pelaku usaha bisa menguasai hampir 46 atau sampai 50% pangsa pasar. Artinya kan mereka yang terintegrasi dari perkebunan sampai ke minyak gorengnya. Kalau contoh seperti tadi domestic market obligation tadi yang 20% mereka, apakah didistribusikan juga ke yang lain Bu? Nanti kita lihat gitu. Perilakunya dari mereka, sehingga hal-hal seperti ini yang tadi sebenarnya jaringan distribusi sudah ada, tidak ada yang berubah baik ke retail modern maupun ke pasar tradisional seperti itu gitu. Nah, kalau produksi normal tadi inputnya bahan baku CPO-nya cukup, 20% dari ekspor juga cukup. Kita tahu kalau kita lihat tadi 70 kata 70% kalau kali 20% hampir 14 ya, 14 juta. Kalau tadi kalau untuk makanan itu kan kalau untuk total semua 9, tapi minyak goreng 5,3 juta ton sekian. Artinya cukup sebenarnya kan. Tapi kenapa produksi enggak ini? Nanti kita lihat Bu, apakah di sini ada perilaku yang bisa jadi dilakukan dilakukan oleh pelaku usaha dalam upaya tadi optimalisasi atau tetap untuk mencari keuntungan yang bisa mendapatkan profit yang lebih gitu ya dengan kebijakan pemerintah. Nanti kita dalamin perilaku itu, apakah itu ada atau tidak gitu. Karena yang pasti sekarang kita lihat baik pasokan minyak goreng itu Oke juga sudah gelontorkan dari Kemendak sekian, tapi kan masih katanya tersendat distribusi. Nanti kita lihat di mana titiknya ada penahanan apakah ada yang menahan pasokan di gudang masing-masing gitu ya. Nanti kita lihat kan kalau contohnya retail modern ini kapasitasnya juga nggak banyak. Kalau untuk nahan nggak ini gitu ya, malah sekarang kalau yang terjadi adalah total penjualan beberapa hari bisa jadi mewakili sebulan sebelum HIT ini ditetapkan gitu. Karena terjadi. Ya, karena kondisinya saat ini di lapangan berbeda. Dulu awal-awal ketika harganya turun, disamaratakan begitu ya, di toko-toko modern itu boleh membeli minyak goreng hanya satu dengan harga segini. Tapi ketika membeli dengan jumlah yang lebih, harganya akan tetap kembali normal. Tapi kondisinya saat ini di lapangan tidak seperti itu. Masyarakat pun mau beli walaupun dengan harga 15.000 ke atas, stoknya sudah tidak ada, minyak gorengnya sudah tidak ada. Itu yang menjadi persoalan pada akhirnya. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun,
bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. Itats, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Belakangan terdapat aksi-aksi berani dan menghibur dari para ibu di Indonesia. Salah satunya adalah berikut ini. Ibu di situ tadi nggak pakai helm, Bu ya? Oh, nggak pakai helm. Surat dibawa nggak? Suratnya dibawa enggak? Ada semua tapi nggak dibawa. Nah itu makanya motornya yang ditilang. Memang the power of mama betul nyata adanya. Terlihat seorang petugas kepolisian saat menindak seorang mama yang tidak mengenakan perlengkapan berkendara yang baik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih berdiskusi ya dalam program Headline. Saya bergeser sebentar ke Pak Abraham di sini. Pak Abraham, ya. Anda sebagai praktisi retail Indonesia juga yang turut merasakan ini semua begitu. Saat ini kondisinya seperti apa ketika para pengusaha-pengusaha retail mencari minyak begitu untuk didatangkan di tokonya? Apakah memang sesusah masyarakat mencari minyak ke toko begitu, Pak? Sulit. Memang sulit. Pada kenyataannya, saya kebetulan alurnya distribusinya sebenarnya seperti apa awalnya? Alur distribusi kan sebetulnya yang normal dalam alur distribusi itu dari pabrikan. Nah, ini kalau dari pabrikan ke belakangnya itu kan domainnya Mas Taufan ya. Kalau ke Bapak ke retail ya. Ke retail apa? Itu dari pabrikan bisa langsung ke retail dan ke end user. Oke. Tapi kalau yang ke pasar tradisional itu dari pabrikan, distributor, agen, baru ke pasar tradisional, baru ke end usernya, ke masyarakat. Iya. Nah, jadi yang ada beberapa rantai distribusi yang dipotong oleh retail. Sebetulnya nggak ada masalah. Jadi kalau saya lihat sekarang, ini masalahnya di pabrikan itu mau legowo nggak menyesuaikan harga dengan kebijakan pemerintah itu. Karena biasanya terima misalnya. Anda melihat ada ketidaklegowoan dari para pengusaha. Kelihatannya begitu. Artinya marginnya dia kan menipis. Betul. Nah, namanya industri apapun selalu menghitung kan ROI-nya, investment-nya dan manpower yang sekarang dia tanggung bagaimana dalam kondisi yang sulit ini. Dia harus betul-betul maksimalkan. Nah, kalau keuntungannya dari tahun ke tahun itu berkurang, ya saya percaya semua usahawan, investor pasti nggak mau berbisnis di itu. Pasti terjadi gejolak yang lebih dalam lagi. Nah, tapi ini kan menurut saya sih sekarang gini, fokusnya itu dari pemerintah dengan ketetapan ini, apakah tetap mau satu harga tetapi masyarakat sulit mendapatkan barangnya, atau dibebaskan aja seperti tadi. Karena misalnya di pasar tradisional, sekarang juga masih ada yang jual 20.000 per liter. Ya karena mereka mengambilnya sudah lama dan memang harganya seperti itu saat itu. Mungkin harganya memang lama, tetapi bisa jadi dia ngambil juga dari retail modern yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dia jual dengan 17.000 karena tidak ada sanksi apa-apa di dalam pasar tradisional loh. Jadi ini ada di dalam kesempitan juga ada kesempatan yang marginnya mungkin dia lebih besar. Kalau di retail modern cuma 1.900 sampai 1.000, kalau dia membeli dari retail modern 14.000 dijual 17.000 di pasar tradisional atau di retail lokal lainnya, marginnya 3.000. Masih kurangnya pengawasan berarti ya Pak ya? Pengawasannya nggak ada. Mau bagaimana pengawasannya? Karena tidak ada sistem yang integrated di situ. Kalau di retail modern gampang sekali ditelusurin. Di EDI itu istilahnya electronic data interchange, itu bisa kelihatan dari pabrikan ke ini PO-nya berapa, service levelnya berapa, ini bisa dipenuhin, harganya berapa, jelas. Dan nggak mungkin main-main kan. Hanya itu sih masalahnya. Artinya stok dari para pengusaha, dari pabrikan ini yang memang kurang diterima oleh para praktisi retail Indonesia. Mungkin sekarang nggak apa-apa berkurang, tetapi ini jadi sesuatu tanda tanya besar bagi kami menjelang
hari raya Idul Fitri, ya, bulan Ramadan itu April loh. Mei tanggal 3 itu sudah Idul Fitri, 1 bulan. Nah biasanya itu pengusaha sudah mempersiapkan, dia udah mulai stok sekarang supaya dia bisa dapat, apalagi memang di masa pandemik, tapi berharap di situasi Idul Fitri salesnya masih bisa naik gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Tovan sebentar. Pak Tovan, saya juga punya pertanyaan, Pak. Tadi kalau Pak Tovan sempat mengatakan memang harga minyak dunia saat ini naik begitu, tapi juga para pengusaha sawit juga punya kewajiban untuk menyelesaikan kebutuhan domestik. Apakah ketika dijual untuk kebutuhan domestik harganya mengikuti harga pasar internasional atau memang ada harga khusus sesuai dengan keputusan pemerintah saat ini? Ya, jadi kan jelas kalau dilihat dari peraturan pemerintah itu jelas bahwa ketika dikeluarkan kebijakan domestic market obligation, pada saat yang sama pemerintah juga menetapkan yang disebut dengan domestic price obligation atau kewajiban penetapan harga di pasar domestik. Jadi kalau DMO-nya tadi ditetapkan 20% dari total ekspor, maka DPO-nya ditetapkan 9.300 untuk per kilogram untuk CPO dan 10.300 per kilogram untuk olein. Olein itu minyak goreng. Jadi itu udah jelas. Jadi ketika pengusaha atau eksportir untuk memproduksi pemenuhan kebutuhan domestik, maka dia membeli bahan baku pada harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, apakah mekanisme secara teknis itu berjalan? Ada kerumitan-kerumitan apa? Ini di luar kapasitas saya untuk menjelaskan itu semua, karena sebetulnya akan lebih lengkap diskusi kita ini kalau teman-teman yang di asosiasi produsen minyak nabati, ya kan, yang memproduksi minyak goreng itu juga hadir di sini. Minyak goreng, karena betul. Yang menjelaskan, karena kalau dari kami ke produsen minyak goreng ini lancar dan aman-aman saja sampai sejauh ini. Kalau untuk concernnya Mas Abraham tadi kan dari pabrik minyak goreng ke distributor atau ke retail ini yang kemudian kok kemudian tidak, barangnya agak berkurang sehingga, nah saya setuju. Jadi kalau kita menghadapi konteks situasi saat ini, Aulia, yang pertama sebentar lagi ini bulan puasa dan Lebaran, dan ini kebutuhan akan konsumsi bahan pangan termasuk minyak goreng ini akan sangat tinggi. Betul. Kita harus melihat dalam waktu sepekan sampai 2 pekan ke depan apakah kebijakan DMO dan DPO yang diberlakukan pemerintah saat ini efektif. Kalau tidak, ya harus segera berani untuk cari exit strategi. Betul. Untuk mengambil jalan tengah di mana kebijakan itu akan lebih bisa diterima. Nah, dalam konteks ideal, ini pendapat saya secara pribadi tidak mewakili asosiasi, apakah sudah tepat bahwa harga minyak goreng itu ditetapkan dengan harga murah seperti 14.000 untuk kemasan premium dan lain sebagainya seperti itu. Karena sebetulnya minyak goreng ini kan tidak semua yang mengkonsumsi ini kan termasuk saya, Pak Panggabean, Pak Abraham Ibnu, ini semua kan juga mengkonsumsi minyak goreng. Mestinya ya dibiarkan saja Pak Panggabean, saya, Pak Ibnu, Aulia, semua itu ketika harga minyak gorengnya misalkan untuk kemasan premium di harga 24.000 ya dibeli saja. Mahal nggak itu? Relatif dibandingkan dengan siapa? Kalau dibandingkan dengan minyak nabati di luar kelapa sawit itu masih paling murah. Minyak kelapa 33.000, minyak kedelai 53.000, minyak canola itu 70.000, minyak bunga matahari 80.000. Masih murah. Nah, ketika pemerintah kemudian mengambil alih ini dan itu dipukul rata untuk semua segmen minyak goreng, ini menjadi agak kurang tepat kalau pandangan saya. Karena seharusnya yang kita pikirkan, kita fokuskan adalah bagaimana memastikan penyediaan minyak goreng murah untuk teman-teman yang masyarakat kita yang memang membutuhkan harga yang lebih affordable dibanding dengan harga pasar itu. Nah, inilah fokusnya di situ. Karena itu sebetulnya ketika pemerintah masih mengalokasikan subsidi dengan 2 harga, satu ada harga market, yang satu ada harga penetapan yang 14.000 per liter, itu sih sudah lumayan baik, tapi barangnya tetap nggak ada, yang ada hanya barang yang premium. Nah, sekarang ditetapkan satu harga, nggak ada semua barangnya, ya kan? Nggak ada semua. Nah, sekarang DMO DPO barangnya juga masih nggak ada. Nah, ini tentu di luar kapasitas saya, tapi yang pasti kemudian masyarakat juga tahu untuk di Indonesia memang minyak goreng ini kebutuhan pokok. Tetapi kalau kita belajar dari negara-negara maju, apakah benar minyak goreng itu kebutuhan pokok? Nah, ini juga question gitu loh, karena habit dari masyarakat kita yang suka makan gorengan dan lain sebagainya, sehingga memang harga minyak goreng ini menjadi sensitif dan mempengaruhi laju Pak Tovan, inflasi. saya boleh jeda sebentar, Pak ya? Saya. Silakan. Iya, saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Tovan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Kalau ternyata
minyak goreng satu harga tapi membuat kita susah mencari minyak goreng, kenapa tidak dimunculkan saja minyak goreng yang premium begitu ya? Pada akhirnya kan terlihat segmen pasarnya harus seperti apa begitu ya Pak ya. Kita akan jeda sebentar pemirsa, kami akan kembali usai jeda sesaat lagi. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Hulu ke hilirnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Headline. Satu segmen terakhir dalam program Headline, saya tidak punya banyak waktu. Waktunya tidak lebih dari 3 menit. Saya berikan masing-masing waktu 1 menit. Saya kepada Pak Gopera terlebih dahulu. Pak Gopera, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak sebagai closing statement, silahkan. Pak Gopera, mohon maaf audionya boleh dibuka dulu Pak karena masih mute. Oke, silakan. Mungkin dalam kondisi seperti ini ya Bu ya, yang kita lihat ada juga beberapa hal mungkin melalui media ini juga ada beberapa perilaku yang kita lihat karena butuh minyak goreng permintaan minyak goreng cukup tinggi. Itu banyak juga peritel atau pedagang itu yang mentayangkan dengan produk-produk lain. Jadi di sini perilaku seperti itu tidak dilakukan karena akan lebih merugikan kepada masyarakat ya. Dia nggak butuh bisa jadi barang itu, tapi akhirnya membeli juga gitu ya. Karena di undang-undang kita juga itu dilarang. Nanti kita lihat Bu ya, dari yang saya sampaikan bahwa KPPU akan terus melakukan penelitian, menggali informasi untuk melihat persoalan ini di mana kenapa kelangkaan minyak goreng ini terjadi di retail modern. Harga sudah secara umum mengikuti naik tapi barangnya hilang, maksudnya terbatas gitu ya. Nanti kita lihat karena kalau tadi produksinya cukup, terus di sisi mana sebenarnya? Apakah ini kan tadi ada distributor juga, baik pelaku usaha sebaiknya apapun kebijakan pemerintah sambil nanti melihat ke depannya bagaimana, karena pemerintah juga pasti ngambil kebijakan itu sudah ada hitung-hitungannya ya. Tapi nanti tetap biar itu nanti seperti Pak Topan tadi katakan, biarlah pemerintah melihat perkembangan dari kondisi-kondisi yang terjadi, tapi kita akan melihat tetap terkait dengan adanya perilaku-perilaku, apakah ada perilaku-perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang terindikasi melanggar undang-undang kita. Nanti kita akan lihat dari informasi yang kita peroleh dan nanti kesimpulannya kurang lebih seperti itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Gopera. Lalu juga saya bergeser sebentar ke Pak Tovan di sini. Pak Tovan, waktunya tidak panjang Pak. Terakhir silakan, ada closing statement yang ingin diberikan. Ya, saya pikir pemerintah harus juga mengantisipasi season puasa dan lebaran ini. Jadi kalau memang sampai sepekan atau 2 pekan ke depan ini tidak terlihat ada stabilitas harga minyak goreng ya, baik itu dari sisi harga maupun suplainya itu ada di retail sehingga konsumen mudah mendapatkan seperti situasi normal. Saya pikir harus dipikirkan strategi yang lebih efektif lagi. Dan kalau saya secara pribadi melihat ketika kebijakan satu harga Pak 14.000 itu sudah seperti sharing the pain yang equal. Jadi win-win solution Pak. Artinya kita tetap memproduksi dengan harga 14.000 tetapi masih ada support 3.000 per liter. Ibaratnya nggak nyucuk tetapi masih dapat 3.000 kan lumayan. Kalau saya itu pernah menghitung Pak, itu paling untuk kemasan premium termasuk packaging, terus kemudian warehouse dan lain sebagainya, termasuk distribusi itu bisa 19.600 Pak. Biaya produksinya dengan harga pasar CPO seperti sekarang. Nah kalau misalkan dijual 14.000 kan 5.600. Kalau dapat 3.000 per liter kan masih lumayan Pak. Tekornya 2.000. Inilah kewajiban kepada negara kan kita laksanakan. Tapi kalau tekornya 5.600, ya kalau produksinya sampai jutaan ton begitu ya pasti teman-teman mungkin berhitung ya seperti itu. Inilah yang harus
pikirkan. Tetapi kalau ada oknum-oknum yang melakukan penimbunan dan lain sebagainya atau pengusaha-pengusaha yang nakal, ya monggo para penegak hukum dan juga teman-teman di KPPU untuk melihat itu secara objektif di lapangan seperti apa. Kami dari sisi hulu itu sama sekali tidak ada masalah terkait dengan pasokan ke teman-teman produsen minyak goreng. Seperti itu yang bisa saya sampaikan, Aulia. Terima kasih banyak Pak Tovan. Terakhir Pak Abraham, Pak, silahkan yang ingin disampaikan. Ya, saya pikir masalah minyak goreng ini kan bukan yang pertama ya kejadian dalam pemerintahan ini ya. Tahun lalu itu masalah gula juga tidak ada selesai. Ya, saat ini kedelai juga ya Pak? Saat ini juga kedelai ya, menimbulkan satu masalah. Dan itu kedelai bermasalahnya, termasuk minyak goreng bermasalahnya ke kebanyakan orang. Di level-level yang masyarakat yang paling bawah, yang UMKM dan lain-lain. Nah, menurut saya salah satu solusi, ini yang pemerintah belum pikirkan bahwa harusnya pemerintah itu punya satu good corporation. Dari hulu sampai ke hilir. Ke hulu itu perkebunannya, misalnya minyak, perkebunannya sampai dengan ke pabrik minyaknya, sampai distributornya, sampai retailnya mereka punya. Sehingga harga kontrolnya itu semuanya jadi satu gitu ya. Walaupun ada yang di bawah Kementerian Perindustrian, ada yang di Kemendak dan lain-lain. Tetapi ini kalau sudah menjadi Indonesian Corporation, harusnya apa yang dicita-citakan tadi dari Mas Tovan dan yang lain-lain tidak terjadi gitu. Siap. Dan masyarakat Indonesia terjamin gitu. Makanya peran Bulog pun harus ditingkatkan dalam hal ini. Karena apa? Bulog itu disupport dengan undang-undang loh untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Nah, sekarang nggak kelihatan gitu perannya. Baik, harapannya gitu, ada sering-sering operasi pasar begitu ya Bulog ya, agar masyarakat juga menerima stok minyak goreng yang murah begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Abraham, terima kasih banyak Pak Tovan, terima kasih banyak Pak Gopera. Memang kalau kita berbincang soal minyak, waktu 1 jam tuh rasanya nggak cukup ya, karena banyak penjelasan yang harus kita terima dengan baik, tapi waktunya hanya 1 jam. Sekali lagi semoga ini cukup ya untuk masyarakat di rumah dan juga bisa menjadi tambahan informasi kenapa sih minyak goreng sangat susah saat ini kita cari. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kehadirannya. Saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-retur. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami.